Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli, amma ba'du. Pemirsa UIN TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada kesempatan ini adalah etika komunikasi insani dengan Rabb-nya, dengan ilahi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bicara tentang etika, maka ada dua hal penting yang perlu disiapkan. Pertama adalah etika batini, etika hati. Etika hati ini adalah bagaimana mempersiapkan diri setiap insan untuk melakukan komunikasi dengan siapapun, termasuk komunikasi Rabbani, komunikasi yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah etika fikri. Daya nalar, daya pikir harus berorientasi kepada hal-hal yang positif. Ini dua hal yang harus disiapkan oleh siapapun, termasuk komunikator muslim, dai muslim dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah ilahiyah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, etika komunikasi ilahi ini adalah bersumber dari tatanan dan khitah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada berbagai macam etika komunikasi yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Di saat kita berkomunikasi dengan keluarga, maka Quran menggunakan redaksi qaulan ma'rufa wa ashiruhunna bil ma'ruf. Qaulan ma'rufa, kalimat, kata, ungkapan, narasi harus dibangun berdasarkan tradisi yang berkembang di dalam komunitas masyarakat. Maka Quran menggunakan redaksi qaulan ma'rufa, ungkapan yang ma'ruf, ungkapan yang familiar, yang sesuai dengan tradisi dan kondisi lingkungan. Maka di saat kita bicara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks qaulan ma'rufa, maka kita harus melihat kondisi, situasi, kapan kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka qaulan ma'rufa memberikan gambaran bahwa di saat kita bicara, komunikasi, berinteraksi dengan Allah, maka berkomunikasilah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya berkomunikasi di masjid. Di saat kita bermunajat di masjid, munajat di musalla, bermunajat di tempat-tempat yang suci, itu namanya ma'ruf. Maka itu etika komunikasi kita harus dibangun dari bagaimana tempat berkomunikasi itu yang baik. Ada juga dalam Quran etika komunikasi itu dibangun dengan berdasarkan kelemah lembutan, qaulan layyina. Di saat Allah SWT perintah Nabi Musa berkomunikasi dengan Fir'aun, karena Fir'aun adalah sosok raja yang otoriter, yang bengis, yang sadis. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintah oleh Allah SWT untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang sopan, kalimat lemah lembut. Qulu lahu qaulan layyina. Katakan kepada Fir'aun itu dengan ungkapan yang baik, ungkapan lemah lembut. Maknanya adalah itu etika yang dibangun berdasarkan pada situasi psikologis komunike yang diajak bicara, komunikan. Maka di saat kita berkomunikasi dengan orang yang memiliki psikologis yang tidak stabil, maka Quran menggunakan redaksi qaulan layyina. Bahkan Rasulullah SAW diperintah oleh Allah SWT untuk berdialog dengan lemah lembut di kalangan kafir-kafir Quraisy saat itu. Sebab kalau menggunakan komunikasi kohesif, interogatif, maka akan lari mereka dari dakwah-dakwah
yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW. Quran menggunakan redaksi ya qaulan layyina. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Wa in kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ini etika komunikasi. Etika komunikasi ruhi ilahi yang dihadirkan oleh komunikator, oleh dai kepada mad'u. Maka dengan sebab lemah lembut dan engkau merasa mengungkapkan kalimat-kalimat yang lembut, maka orang-orang sekitar Anda akan menerima pesan-pesan dakwahmu. Tapi jika kau gunakan kalimat-kalimat yang kasar, yang interrogatif, ya, yang tidak mendidik, bahkan sifatnya menghardik, maka orang-orang sekitar Anda akan ya lari dari Anda. Ini etika komunikasi ilahi yang akan terus dikembangkan oleh dai-dai muslim, oleh komunikator-komunikator muslim dalam menghadirkan peradaban kemanusiaan yang inklusif, yang terbuka, dan peradaban harmoni. Itu qaulan layyina. Ada lagi redaksi ya Quran yang lain yang Allah SWT memberikan etika komunikasi kepada kita. Qaulan sadida. Qaulan sadida itu adalah berkata yang benar dan jujur sesuai dengan fakta dan realita. Seringkali sekarang manusia sering bicara tanpa data, tanpa fakta, tanpa realita. Quran memberikan etika komunikasi. Kalau kita mau menyampaikan pesan-pesan yang baik, sampaikanlah pesan yang berdasarkan pada fakta dan data dan realita. Itulah yang disebut dengan qaulan sadida. Quran, misalnya dalam Al-Quran, Allah SWT memberikan penjelasan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Untuk mencapai pada fawzan azima, ya, kesuksesan yang tinggi, kemuliaan yang agung, harus berangkat dari takwa Allah. Bagaimana etika kita kepada Allah untuk berbakti kepadanya, dan dilambari dengan qaulan sadida, mengucapkan kalimat-kalimat, kata-kata, informasi yang sesuai dengan fakta, realita, dan data. Itu namanya qaulan sadida. Berkata yang jujur dan benar sesuai dengan fakta dan realita. Apa implikasinya? Yuslih lakum a'malakum. Pasti Allah SWT akan merekonstruksi, memperbaiki semua perbuatan-perbuatan Anda menjadi yang baik, menjadi yang terbaik, berimplikasi kepada hal yang positif, kebermanfaatannya kepada banyak orang. Itu maknanya etika komunikasi yang disebut dalam Al-Quran dengan qaulan sadida. Bukan sebatas itu, yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah mengampuni dosa noda bagi orang yang selalu menyampaikan kalimat-kalimat yang benar, nasihat-nasihat kebenaran kepada semua umat, semua orang. Nah, itulah implikasi dari kalimat-kalimat yang baik yang dihadirkan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kemuliaan. Banyak lagi Al-Quran bicara tentang etika komunikasi. Saya kira dengan waktu yang sangat singkat, ya, kita ambil kesimpulan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang berlandaskan pada etika moral. Etika komunikasi yang baik yang menghadirkan kesejukan, ya, di tengah-tengah manusia, menghadirkan kenyamanan di tengah-tengah peradaban manusia, menghadirkan ketenangan di hadapan manusia. Itulah etika komunikasi ilahi yang menjadi rambu-rambu komunikator muslim dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah kemanusiaan, keislaman, kebangsaan, dan keumatan. Saya kira itu pesan-pesan singkat dari Al-Fakir, Profesor Dr. Haji Farrazi, MA, Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, sekaligus dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.